Disapa Pak Jokowi hingga puan, tapi Pepo kok gak kelihatan? Kemana ya gerangan? Mungkinkah malu dengan nasibnya sekarang? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR Republik Indonesia 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY, Osi Darmawan, tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi, pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok pada tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir besok, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi Arief, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden RI seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4, almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu SBY 10 tahun menjadi presiden periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda, misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah noda dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri di Jakarta. Soal ini, Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal, membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari pattern yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada tahun 2024 sepertinya akan tertunda. Tapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal ini bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tapi karena rakusnya para bintang iklan, katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini yang cuma lantang teriak tidak padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda? Sontekan manis tapi mematikan. Ayang Utriza, SBY maling duit rakyat. Ditulis oleh Hanto Cahaya di siwar.com. Wow, kata pembuka dari saya untuk akademisi muslim dari Nahdlatul Ulama atau NU yang masih terbilang kategori usia muda yang secara tiba-tiba menghajar tanpa tedeng aling-aling
kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga mantan Presiden kedua Soeharto dengan menyebut maling duit rakyat dalam tanda kutip. Pemilihan kalimat yang tajam bak anak panah yang menancap tepat di jantung bikin Partai Demokrat seketika cepat. Di antara kedua mantan presiden, saya lebih tertarik ke SBY. Sebelumnya siapa nama pemuda tersebut? Namanya Ayang Utriza Yakin. Saya mencoba mencari tahu melalui Wikipedia dan cukup terkesima juga dengan latar belakangnya. Rupanya Ayang Utriza Yakin memang bukan orang sembarangan. Ia akademisi Muslim NU Indonesia di bidang hukum Islam, filologi, dan sejarah Islam. Sekilas tentang Ayang Utriza di masa akhir pasca doktoralnya di Universitas Katolik de Leuven, Yakin mengajar di Universitas Gent sebagai dosen tamu di Departemen Kajian Islam dan Arab, serta studi Timur Tengah selama 3 tahun dari tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2014 sampai 2016, Yakin mengajar di Sekolah Program Pasca Sarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pada tahun 2021, dia mengajar di Fakultas Teologi Universitas KU Leuven, Belgia. Di samping itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Takmir Masjid atau LTM PBNU pada periode 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 menjadi panitia dalam pembangunan masjid di Brussel, Belgia. Pengalaman studinya ini membuat Riza, panggilan akrabnya, berhasil menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, hingga bahasa Persia. Di sini saya tidak akan membahas yang dipersoalkan oleh Riza atau Ayang Utriza terkait sebutan korupsi di era SBY, tapi reaksi Partai Demokrat terhadap cuitannya yang bagai suara halilintar yang menggelegar di bunting siang. Berikut cuitan Riza. Soeharto merampok duit rakyat NKRI 35 miliar dolar Amerika Serikat. Maling duit rakyat terbesar dalam sejarah dunia. YM, para anak cucu Soeharto, kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI? Kata Ayang di Twitternya, @ayang_utriza, dikutip FIN, Rabu 14 Agustus 2021. Dia mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan korban kekejaman rezim Soeharto dan SBY. Itu kenyataannya. Motif saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY. Saya rakyat jelata seperti kebanyakan orang. Kenapa Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY? Ungkapnya. Tanya sampai di situ kembali menghajar. Dosen Institut Ilmu Politik Sciences Po Bordeaux, Prancis ini mengungkit korupsi Bank Senturi dan korupsi Hambalang yang diduga melibatkan SBY. YM, Bapak @SB Yudhoyono, mohon jelaskan ke rakyat NKRI soal korupsi Senturi 6,7 triliun rupiah, korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah, dan lain-lain. Benarkah Bapak, Pak Budiono, Gubernur atau Wakil Gubernur Bank Indonesia, politisi Demokrat dan lain-lain terlibat agar tidak jadi fitnah? Tandas Ayang Utriza Yakin. Tentu saja cuitan Riza bikin kebakaran jenggot Partai Demokrat melalui kadernya yang biasa bermain sosmed. Siapa lagi kalau bukan Rahlan Nasyidik? Ini orang nganggur apa ya? Haha, cepat sekali tanggapannya. Rahlan melakukan perlawanan dan mengatakan tuduhan tersebut serius dan tanpa dasar. Wah, tuduhan ini sangat serius, saya kader Demokrat, tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi. Silahkan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam, atau kami akan ambil langkah hukum, ujar Rahlan Nasyidik. Rahlan bilang bahwa jika upaya hukum tidak dilanjuti sekarang, maka tunggu akan ada upaya hukum pada waktu-waktu yang akan datang jika rezim ini akan berakhir di 2024. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang, tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir. Buktikan, Anda punya 2 kali 24 jam, tuturnya. Sungguh aneh, mengancam tapi dimentahkan sendiri dengan mengait-ngaitkan dengan rezim sekarang. Barangkali Rahlan ini baru sadar siapa yang dia hadapi. Kalau lapor, tinggal lapor saja. Apa susahnya? Siapa tahu kasus dari Riza ini bisa buka kembali Senturi, Hambalang, BLBI, bahkan mungkin merembet ke Antasari Azhar dan lain sebagainya. Rakyat pasti sangat mendukung. Sementara itu Ayang menjawab dengan santai ancaman yang dilontarkan oleh Rahlan Nasyidik. Dia mempersilahkan Rahlan mempolisikannya. Silakan Pak Rahlan Nasyidik laporkan saya ke Di-Humas Polri dan cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya, tuturnya. Dan batas waktu 2 kali 24 jam yang diberikan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasyidik kepada akademisi Ayang Utriza Yakin telah habis. Rahlan nampak sewot dan menyebut Ayang Utriza tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah.
Sudah 2 kali 24 jam, jelas sudah profesor ini tidak mampu menunjukkan apapun untuk menopang tuduhan ngawurnya bahwa SBY korupsi. Orang ini aib bagi dunia akademisi, noda memalukan bagi universitas tempatnya bekerja. Omongannya tak lebih cerdas dari celotehan buzzer RP. Tweet Rahlan dikutip pojok1.id dari akun Twitter pribadinya @rahlan_nasyidik Minggu 15 Agustus 2021. Ada 3 hal bisa dipertimbangkan. 1. Mengadukan @ayang_utriza ke polisi. 2. Menyurati universitas tempatnya bekerja. 3. Mendorongnya berkonsultasi dengan psikiater, sekurangnya dengan psikolog. Jelas Rahlan. Orang ini agaknya punya masalah kejiwaan atau sekurangnya kepribadian, tambahnya. Jadi geli kalau membaca coletahan kader satu ini, tiba-tiba ia sebut buzzer RP kemudian malah menuduh orang punya masalah kejiwaan. Padahal ada yang namanya hukum cermin, siapa yang biasa berprasangka buruk itulah gambaran dirinya sendiri. Soal buzzer RP jelas siapa sih yang sebenarnya pantas dituduh sebagai buzzer RP? Bukankah setelah tempo hari kelompoknya rame-rame mau melawan buzzer RP, kemudian akun para pegiat media sosial kena suspend? Tak perlu cybercrime. Orang awam juga pasti paham siapa pelakunya. Kader ini sebut masalah dengan kejiwaan. Siapa tempo hari yang menantang minta ditangkap polisi lantaran terindikasi hina lagu Indonesia Raya dan kepala negara? Apakah lupa padahal baru beberapa hari yang lalu? Lantas siapa yang lebih pantas disebut bermasalah dengan kejiwaan? Jika begitu, kita tunggu episode berikutnya agar kita dapat bahan yang enak untuk dimasak. Tapi menurut saya Rahlan hanya gertak sambal, tidak bakal berani melaporkan dengan berbagai pertimbangan. Jika melaporkan otoritas triliunan duit yang disebut telah dimaling bakal makin terang benderang di persidangan dan diketahui anak-anak milenial, Gen Z, dan Y. Riza bakal membuka kotak Pandora yang di dalamnya ada pesta pora dan euforia. Bisa nangis darah AHY. Ambisi dan mimpi dia jadi presiden RI bisa kian tenggelam hingga mengeram dalam kelam. Demikian salam Anto Cahaya.